Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingannya. Amin Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Teman-teman sekalian, bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan lancar ya sampai menjelang Lebaran nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya berkunjung ke pesantren Rahmatan Lil Alamin. Di sana pesantren yang mendidik santri-santrinya untuk diantaranya untuk menghafal Al-Quran dan juga ilmu agama dan ilmu yang lain. Di sini saya mau berbincang-bincang dengan salah satu pengajar, yaitu Bapak Firdaus. Ya, Firdaus. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bagaimana mengajar di sini atau bagaimana pengalaman beliau. Ya, ikuti teman-teman ya. Pak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Khair. Udah berapa lama nih ngajar di sini? Kebetulan di Rahmatan Lil Alamin ini lebaran kedua, berarti 2 tahun. 2 tahun. Ya. Udah cukup lama ya? Iya, alhamdulillah. Santrinya banyak ya di sini? Santrinya yang mukim ini ada 8, yang ngalong, yang pulang pergi dia ada 2. Iya. Alhamdulillah. Maksudnya jauh? Dia yang pulang pergi, jadi dia nggak mukim. Seperti yang ngalong ini dari jam maghrib biasanya sampai jam 9 malam. Beda itu dia pulang dijemput. Kalau yang menetap di sini ada yang udah hafal 1 atau 30 bagaimana gitu? Alhamdulillah sampai saat ini ada 1 yang selesai, alhamdulillah. Dan yang lain-lainnya ini masih baru-baru. Ya, baru-baru, jadi ya masih proses lah. Iya. Tapi alhamdulillah 1 yang udah beres. Beliau orang Sulawesi, alhamdulillah. Kebetulan orang tuanya juga udah nggak ada. Tapi dengan tekad yang baik, alhamdulillah beliau bisa menyelesaikan 30 juz. Alhamdulillah. Terus yang baru-baru maksudnya baru berapa lama? Baru 1 tahun. Nggak ada yang lebih lama dari 1 tahun ini. Oh iya. Kebanyakan dari mana? Kebanyakan sebagian ada yang dari Bandung, 3 orang. Sisanya orang-orang sini-sini. Ada orang Bogor, ada orang Cibubur, sekitarnya. Yang diajarkan apa aja Pak Ustadz? Di samping menghafal Al-Quran atau gimana gitu Pak? Ya, pertama yang paling penting di pondasi pesantren ini yaitu akhlaknya yang pertama. Itu pasti. Akhlaknya gimana dia, cara berbicara dia, bagaimana berperilaku sehari-harinya, tata keramanya dia sehari-hari, itu yang paling pertama. Terus yang kedua, kita juga diajarkan tentang hukum-hukum, mempelajari ilmu tajwidnya. Ya, percuma kita ngaji, cuman bacaan kita salah semua. Nah, itu poin-poin yang paling penting. Yang pertama tadi akhlak, yang kedua ilmu tajwidnya kita gecek terus ya setiap hari. Harus setiap hari. Iya. Saya sebenarnya pengen, kalau misalnya ada santri pengen nyoba gitu, pengen tahu gitu. Udah pada pulang. Iya, udah pada Telat. pulang. Ini telat. Nah, betul. Baru bangun ya. Iya. Ngomong-ngomong, kalau Pak Ustadz sendiri, Pak Ustadz Firdaus, berapa lama menghafal Quran sampai hafal? Waktu itu saya lulus SD langsung masuk ke pesantren 2013-an. 2013 masuk,
Di tahun pertama saya selesai dapat 12 juz. Waduh. Di tahun pertama itu 12 juz. Di tahun kedua bertambah, diberes di tahun ketiga. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Termasuk cepat ya. Ya alhamdulillah, ya normal lah segitu 3 tahun. Itu normal. Normal. Bukannya cepat bukan? Bukan, Kalau normal. saya, Biasanya kan di pesantren ini dia 1 hari 1 kaca ini, 1 hari 1 kaca berarti dia udah dihitung hitungannya 3 tahun. oh, Normal itu segitu. satu lembar ini. 1 kaca tuh, 15 baris ini. Iya. Nah, itu. Itu 1 hari. 1 hari Apa? istiqomah 3 tahun dia selesai. Hmm. Hitungannya normal segitu. Nanti kalau yang dulu lupa lagi gimana kita? Biar nggak lupa. Wah, itu baik lagi ke diri masing-masing. Oh, Ya. Semakin kita sering murojaah, semakin kita kuat hafalannya. oh. Iya. Jadi tiap ini murojaahnya berapa lama? Kalau Murojaah ini biasanya pondok pesantren ini beda-beda. Cuman rata-rata dia 1 hari dikasih waktu murojaah ini biasanya 2 jam, 3 jam. Dibentuk 1 waktu khusus buat murojaah. Iya. Gini Bang. Mungkin orang-orang di sana mungkin murojaah apa sih? Mungkin kurang bisa didetailkan. Nah, murojaah ini yaitu mengulang-ulang hafalan yang sudah dihafal. Iya. Sesudah dihafal kita setoran dengan guru. Selesai itu barulah kita mengulang-ulang kita bacaan kita setelah setoran nih 1 kali. Mau tidur kita ulang lagi yang tadi disetorkan 1 kali atau 2 kali. Terus sampai hafalan ini 1 juz sempurna, kita ngapalin juz 30 misalnya. Juz 30 ini udah selesai. Nah, nantilah juz 30 selesai ini nanti ada ujiannya tuh. Yang setiap hari dia murojaah, 30 juznya selesai, juz 30-nya selesai, nanti diujiankanlah 1 juz ini. Jadi Per juz diuji. iya, diuji 1 juz gitu. Iya, dan itu wajib. Ujinya gimana? Diangkat atau bagaimana atau gimana cara? Biasanya pesantren dibaca dari awal sampai akhir. Lama dong. 1 juz. 1 juz. Udah. Dan itu emang Setengah jam 1 juz biasanya. rata-rata kalau bacanya normal 1 juz 1 jam. Jam aja. Ya. Dan itu udah emang seperti harus seperti itu. Iya, tidak bisa tidak. Iya. Gitu. Sambil diperhatiin gitu. Iya, iya. Diperhatikan dengan gurunya. Kalau yang itu kan normal 3 tahun tuh. Iya. Kalau yang nggak normalnya ada yang berapa tahun? Yang 1 tahun Ada. bisa banyak. 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 Jadi 1 tahun ini dia setorannya sehari minimal 1 lembar atau 1 lembar setengah. Oh. Gitu. Hitungannya kalau dia istiqomah 1 lembar setengah setiap hari, 1 juz 1 tahun atau 1 tahun setengah dia beres, selesai. Itu ngapalnya doang ya. Nanti setelah ngapal ada lagi tahap berikutnya, murojaah terus sampai nanti ada yang namanya kubroan. Kubroan ini artinya dia membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ke Anas tanpa melihat. Itu ujian akhir. Al-Fatihah sampai Anas. Ujian akhir tanpa melihat. Itu ujian akhir santri tahfidz Quran. Berapa lama tuh? Biasanya dimulai dari subuh, maghrib selesai. Selesai maghrib. Maghrib selesai. Boleh istirahat nggak? Istirahatnya makan atau sholat. Atau ke kamar mandi, setelah itu lanjut lagi. Iya. Itu ujian akhir seorang hafidz Quran itu. Berarti Pak Ustadz ini 3 tahun begitu. 3 tahun selesai. Pesantren mana? Pertama saya pesantren di Cimahi. Cimahi. Iya. Di Rumah Tahfidz Al-Muhajirin. Iya. Di Cimahi. Iya, Rumah Cimahi. Cimahi itu Bandung ya? Cimahi itu Bandung, iya. Bandung mana tuh? Iya, Bandung Barat. Iya, Bandung Barat. Setelah itu pindah ke pondok di Bandung juga sama Darul Hidayah. Iya.
Itu maksudnya yang pertama Yang berapa itu gimana sih bisa pindah? kebetulan rumah tahfidz yang pertama ini sudah nggak adain lagi. Oh, Ya, iya. akhirnya saya pindahlah ke pesantren di Bandung juga sama. Cuman berapa kilo dari situ, nggak jauh. Namanya apa? Darul Hidayah. Darul Hidayah. Iya. Terus di keluarga semua hafal Quran atau bagaimana, atau Pak Daud sendiri gimana sih? Kebetulan keluarga ini ya biasa-biasa, keluarga awam. Ya, yang kebetulan yang pesantren cuman hampir semua. Ya, hampir semua pesantren. Saya 9 bersaudara. Saya yang pertama, yang kedua dia udah nikah. Nih, yang ketiga pesantren di Tangerang, aduh lupa namanya. Yang keempat pesantren juga, yang kelima pesantren juga, yang keenam pesantren, 7, 8, 9 belum. Iya. Kecil. Iya, masih kecil. Maaf nih, kalau misalnya pesantren kan mungkin biayanya gede tuh. Nah, Jadi gimana tuh orang tua solusinya? Mungkin barangkali disuruh sama orang-orang yang lain di sana. pesantren ini emang butuh biaya. Dan tergantung juga pesantrennya, semakin hebat pesantrennya, semakin besar pesantrennya, maka biayanya semakin mahal. Gitu. Banyak juga yang murah, gitu. Yang murah juga banyak, yang terjamin juga banyak, alhamdulillah gitu. Dan juga ada juga yang namanya rumah tahfidz. Rumah tahfidz tuh yang misalnya mau orang tuanya yang mau nyari tempat buat ngafalin Quran, boleh itu rumah tahfidz. Rumah tahfidz ini dia santrinya nggak banyak, jadi bisa perhatiin sama gurunya. Gitu kan, biasanya kalau semakin banyak santrinya, gurunya juga kewalahan kebanyakan. Biasanya rumah tahfidz ini dia sedikit gitu. Insya Allah terawasi oleh gurunya juga gitu. Dan biayanya juga biasa-biasa aja. Ya, terjangkau ya. Ngomong orang tua apa? Orang tua jadi marbot masjid. Bisa membiayai segitu banyak pesantren? Gimana tuh? Alhamdulillah ya, dengan yang pertama pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan tekad yang kuat, pengen anaknya jadi hafiz Quran. Pengen suatu saat nanti di akhirat ada yang nolongin orang tua. Dan juga perlu niat yang lurus dari anaknya juga. Ya, kita percuma orang tua kita membiayai kita, cuman kalau anaknya kurang niat, nanti perjuangannya bakal sia-sia gitu. Nah, kita juga di situ melihat sebagai anak juga tidak mau melihat perjuangan orang tua ini sia-sia gitu. Jadi Itu salah satu anak yang soleh. Tapi iya. kalau gimana ya, kalau sekarang kan istilahnya zaman sekarang, waduh, kayaknya banyak sekali apa gangguan-gangguan Nah, gitu. Biar ini anak itu lulus gimana caranya ya? Mau ke pesantren atau gimana gitu? di zaman sekarang ini di tahun 2024 ini saya mengakui zaman sudah benar-benar rusak. Sudah benar-benar rusak. Itu. Jadi sebenarnya yang pesantren di tahun 2024 ini hebatnya luar biasa, Pak, dibanding zaman-zaman yang belakang-belakang ini. Soalnya semuanya sudah bisa terjangkau, maksiat semuanya sudah bisa terjangkau gitu. Contohnya dari HP lah, dari handphone, ya kan, dari pergaulan, dari teman-temannya. Bisa sekarang ini emang mungkin saya juga kalau hidup di zaman sekarang, jadi anak muda di tahun sekarang, kita juga belum tahu gimana ke depannya. Ya. Emang tapi saya mengakui ini emang sudah harus anak-anak masuk pesantren. Gitu. Soalnya Untuk masuk pesantren susah. nah itu dia. Aduh. Apa mulu di rumah? Udah
sangat disayangkan kalau misalnya anak jauh dari agama, jauh dari, eee, ya ajaran-ajaran Islam ini semakin jauh. Ya minimal ya sholat lah ya. Iya, sholat Minimal. minimal, ya, sholat ini penting sekali Iya. gitu. Bukan yang penting, bukan yang penting sholat, tapi sholat ini penting. Oh iya. Iya. Iya, iya. Terus ngomong-ngomong di keluarga yang hafal Quran berapa orang? Ya kebetulan baru saya sama yang ketiga, Main 3. ya Berapa orang? perempuan, baru 2 orang. 2 orang. Iya, Oh. sama yang saudara saya yang ketiga. Oh iya. Iya, baru 2 orang. Iya. Terus motivasi Ustaz waktu itu waktu kecil menghafal Quran apa sih? Pertama, Oh iya saya harus kasih bicara Quran gitu. Hafal Quran gimana? Waktu itu yang bikin pertama kali nih saya masuk pesantren ini dipaksa, Pak. paksa. Iya, Paksa juga. dipaksa juga masuk pesantren itu dipaksa. Jadi lulus SD saya pengen masuk ke SMP favorit dulu waktu Iya, itu, iya. ada di Bandung. Tapi tiba-tiba orang tua nyuruh saya masuk pesantren. Nyuruhnya juga sehari Oh, dadakan. sehari dadakan, 1 hari besoknya langsung berangkat nih, Pak. Berangkatlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih masih nggak mau pesantren tuh, Pak. Cuman lama-kelamaan dipikir-pikir lagi, "Kenapa sayang? Kenapa sayang? Udah sama mama yuk." Dipikir-pikir lagi, Dan ini kan. lama-kelamaan kalau saya gini terus sia-sia waktu saya, gitu. Lama-kelamaan waktu saya semakin berkurang terus. Nih goma ya, nih goma, baku goma. Waktu saya semakin terus berkurang. Akhirnya di situ pertama juga niatnya bukan karena Allah dulu, Pak, Iya, gitu. Niatnya karena saya nggak mau buang-buang waktu lah gitu, pengen biar cepet-cepet keluar dari pesantren. Oh, Itu pertama kayak gitu, iya, pengen iya. keluar cepet-cepet keluar dari pesantren. Nah, tapi lama-kelamaan Sampai berapa bulan itu begitu? setahun itu Galau itu masih setahun itu kayak setahun gitu, masih kayak gitu, Pak, gitu. Makanya misalnya ada anak yang pesantrennya baru 1 tahun, dia masih ngeluh-ngeluh, tahan aja dulu sedikit, sebentar aja tahan. Nanti lama-kelamaan dia malah nggak mau pulang, mau pesantren terus. Nah, setahun kemudian, tahun kedua mulailah, rasa yang biasa ditanamkan sama guru setiap hari, gimana caranya sholat, taat kepada Allah kayak gimana, tiba-tiba mulailah muncul. Gitu ya. Iya, muncullah pengen lebih dalam lagi, muncullah gitu. Dan kebetulan, eee, ya gitu, ekonomi di rumah emang kebetulan susah gitu. Jadi gak mau jadi beban lah gitu. Jadi itu. Akhirnya gitu lah, motivasi saya yang sebenarnya mah gak mau bikin orang tua susah, itu aja. Iya, iya. Ya, oke. Sekarang kita udah banyak berbincang-bincang. Eh, saya pengen mungkin motivasi untuk orang-orang yang di sana, untuk anak-anak yang ini gimana coba Pak Ustadz? Biar mau masuk pesantren atau menghafal Quran gitu. Iya, iya. Gimana? Kita nasihatnya. Buat yang mau pesantren, mau kapan lagi kita berubah, mau sampai kapan kita seperti itu lagi, seperti itu terus, ya. Kita ayolah kita mulai dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga, eee, kita juga, anak muda, banyak kesenangan-kesenangan kita yang bisa didapatkan di pesantren, gitu. Jangan sampai kita terlalu larut-larut terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Minimal kita sholat kita selalu jaga. Sholat kita itu poin penting, ya. Dalam Islam ini sholatnya dulu. Kita nggak bisa ngaji nggak apa-apa, kita nggak bisa puasa full, nggak apa-apa.
Ya, yang penting sholat kita jaga dulu sholat kita, ya. Nanti insya Allah sholat kita bakal merubah segala-galanya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Apapun yang telah disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan banyak anak muda yang mau masuk pesantren. Amin. Sekian dulu percakapan kami dengan Ustadz Firdaus yang ada di Rahmatan Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.